Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jeng Tini Official. Saya doakan Anda semuanya yang bisa jumpa dengan Jeng Tini Official, semoga sehat walafiat, karena sehat itu mahal ternyata ya. Terus habis gitu saya doakan banyak rezekinya, lancar pekerjaannya, rukun bahagia bersama pasangannya. Terutama yang pasutri, saya doakan saling mencintai dan selalu hangat bersama. Karena kenapa saya bilang kalau sakit mahal, saya sendiri merasakan. Ternyata kemarin sudah sakit flu aja selama 3 minggu, itu kok gak karu-karuan ya badan ini. Jadi hampir sebulan, masa ada orang batuk hampir sebulan? Ya berarti kan mahal dong. Belum obatnya, belum dokternya, belum istirahat, belum tidak kerjanya, belum tidak doanya, tidak tirakatnya gitu ya sayang. Jadi jagalah kesehatan, yang penting sekali jaga kesehatan. Kita jangan pelit-pelit kalau buat kesehatan. Oke. Saya di sini selama 15 menit 15 detik ya. 15 menit ya. 15 menit untuk menghantarkan ilmu masalah bulan yang baik untuk segala hal. Jadi yang saya maksud gini, Mbak, sambil tulis ya Mbak. Jadi yang saya maksud begini, bulan itu kan ada 12. Kenapa saya bilang bulan yang baik? Karena saya sudah eksperimen. Saya pindah rumah 21 kali. Saya sudah eksperimen kejadian-kejadian. Saya sampai mati 2 kali hidup lagi. Saya pernah mati 2 kali hidup lagi. Tahun 75 saya juga meninggal. Mungkin itu dikatakan apa, mati suri apa gimana ya, mungkin habis itu tahun 75 saya pernah meninggal karena kecelakaan masuk jurang. Saya ditutupin sama daun pisang waktu di Trawas. Kebetulan di situ ada mobilnya Sekbilda Mojokerto. Kebetulan beliau juga tetangga saya waktu itu ya, saya masih SMA ya. Habis gitu saya tahu sendiri badan saya ditutupin sama daun pisang, diangkat dari jurang itu, dinaikkan. Lah, hal yang seperti itu kan mengerikan sebetulnya ya, mengerikan. Karena apa? Saat itu saya masih SMA. Jadi kita nggak usah munafik, tabungan untuk akhirat pasti tidak ada apa-apanya, ya kan? Kebanyakan kan anak masih ABG itu kan tidak untuk full itu ke atas itu kan mungkin tidak seperti saat kita sudah dewasa ya. Jadi di situ tuh sangat ngeri. Jadi saya sesaat melihat tubuh saya, ternyata saat itu saya sudah 3 hari koma gitu. Jadi saya sudah di rumah sakit 3 hari koma. Tapi menurut saya hanya sesaat, karena saya lihat tubuh saya sendiri ditutupin daun pisang. Karena beliau Sekbildanya ini tetangga saya, jadi saya diangkat naik mobilnya beliau ya, langsung dibawa gitu ya, dibawa ke rumah sakit saat itu ya. Karena saya masih muda itu memang saya pengen mati. Saya tujuan hidup itu nggak ada, saya pengen mati. Lihat kesedihan-kesedihan yang saya lihat, yang saya rasakan. Saya juga sebetulnya orang tua juga seorang perwira, tapi saya tidak merasakan kebahagiaan. Pedih sekali saya ya kan. Jadi buat apa saya hidup? Saya pengen mati. Jadi saya jadi pemberani. Saya pemberani. Kalau ada yang cari joki motor, pembalap itu, saya mau. Padahal lawan saya laki-laki semua waktu itu ya, tahun-tahun itu ya. Saya perempuan sendiri, udah karena nekat, kepengennya mati. Tapi saya tahu kalau mati bunuh diri itu masuk neraka jahanam, saya nggak mau ya kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa, saya berani aja pokoknya biar cepat mati. Semakin lama di dunia ini kayaknya semakin banyak dosa nanti manusia ini gitu. Karena saya juga merasa hidup tidak bahagia ya kan, karena mulai dari lahir kayaknya Allah sudah beri cobaan yang berat buat saya ya. Kebetulan memang ayah saya seorang TNI perwira juga, tapi di Bandung. Ibu saya orang yang biasa lelaku spiritual. Jadi ibu saya juga termasuk ada kesaktian, ayah saya juga ada kesaktian, beda ya, beda versinya. Kalau
Kalau ayah saya versinya kesaktiannya ilmu kebal, ditembak gak bisa gitu. Terus habis itu kalau zaman perang dulu, anak buahnya ayah saya tuh kalau seumpama kena samurai atau pedang atau apa, itu sama ayah bisa disobek, diambil pelurunya, dibetulkan sama air liurnya saja, ditutup sama daun gitu, itu bisa bunyi kertak-kertak gitu. Ayah saya itu udah dibuka itu udah nempel lagi. Itu memang kelebihan ayah saya. Lantas memang beliau juga kelahiran hampir sama, tanggalnya sama dengan Bung Karno, cuman tahunnya beda 6 tahun. Jadi tanggalnya sama Bung Karno, tanggal bulan itu sama dengan Bung Karno, hanya beda tahun saja ayah saya. Insinyurnya Bung Karno luar negeri, ayah saya juga ing-nya dari luar negeri, jadi bukan IR tapi ing, ING ayah saya juga ya. Jadi Bung Karno juga sakti ya. Ayah saya mungkin kesaktiannya di bawahnya beliau, saya walau alam saya nggak tahu. Karena yang saya tahu ayah saya bisa manggil ular, bisa apa gitu yang saya tahu. Kalau saya Bung Karno kan saya tidak tahu. Tapi saya mencintai Bung Karno karena saya mulai waktu kecil saya sudah bisa ada kelebihan indera keenam itu saat di bulan. Saya malam ngelihat bulan. Itu saya sering lihat Bung Karno bawa tongkat. Itu bilang sama nenek saya. Nenek saya pun orang sakti, hanya mainnya dengan kartu remi. Nenek saya bisa kelihatan. Kakak saya di Papua, di mana Irja sana zaman dulu itu ada PT Gunung Agung, kakak saya di sana. Itu beli mobil aja tahun segitu. Nenek saya bisa melihat dari kartu remi. Saya diajarin. Oh itu kakak mau beli mobil kuning, warnanya bungkuk. Bentuknya bungkuk. VW memang yang dibeli kakak saya. Jadi ya memang kita keturunan orang lelaku semua ya. Saya zaman kecil tidak enak-enak seperti yang orang-orang sekarang yang mapan-mapan gitu, kaya-kaya gitu. Saya tidak seperti itu. Saya sangat amat pahit ya. Jadi makan pun tidak sebaik orang-orang yang sekarang mungkin ya, cukup enak. Saya tidak. Saya harus puasa, harus ngerobot, harus ikut-ikut ibu saya, harus mati geni. Tapi itu memang ternyata untuk tubuh kita sendiri ya. Nah di sini sekarang saya bilang bulan kenapa? Saya waktu itu bulan Suro saya pakai. Saya kan nggak percaya gitu-gitu tuh, saya nggak percaya. Waktu dulu saya nggak percaya ya kalau bulan-bulan itu ada yang membuat miskin, cerai, pembunuhan apa. Saya nggak percaya sama sekali. Saya anggap semua sama. Saya coba itu Suro, saya pindah rumah. Waktu itu saya pindah rumah ke perumahan ini, ke perumahan satunya. Waktu itu bulan Suro. Padahal waktu itu saya lumayan ya uang, karena waktu itu tahun 80 itu saya sudah jualan baju-baju import. Waktu itu masih musim-musimnya baju import. Saya jualan baju import dari Singapura itu. Nah ternyata uang untung saya ini, saya pindah ke bulan Suro ini, saya coba apa yang terjadi ya sayang. Makanya saya ini mengeluarkan apa yang pernah saya alami, biar ya saya anggap netizen atau pemirsa semua ini biar paham, biar tidak hancur seperti saya dahulu ya kan. Di situ saya 3 bulan tidak ada masalah. Bulan keempat mulai saya hancur. Saya jualan apa saja tidak laku, sampai jualan makanan saja tidak laku. Sengsara sekali. Semua saya jual, perhiasan saya jual, sampai barang rumah tangga, sampai barang ini barang rumah, maksudnya kayak mebel pun saya jual buat makan. Bayangin, waktu itu bukan tahun 80 ya, udah ke atas lah, udah ke atas 80 saya masih di sini ya, masih ya ikut teman-teman Pragawati ya kan. Terus habis itu ini benar-benar tidak baik bulan Suro. Saya sudah waktu itu kan saya masih punya suami ya, kita sering berantemnya itu sangat seram-seram sekali. Saya gak ngapa-ngapain, suami saya tuh fitnah terus, jadi saya jengkel gitu, pengen cerai tapi tidak bisa gitu ya. Jadi seperti itulah kejadiannya. Jangan sekali-sekali pakai bulan Suro ya sayang. Suro jangan dipakai apa-apa. Jangan pakai perkawinan, jangan pakai pindah rumah, jangan pakai buka usaha, jangan pakai bangun rumah, jangan. Pasti banyak masalah. Saya sudah alami semua, saya eksperimen.
pasien klien saya yang seperti itu juga semua kejadian yang tidak enak. Hindari ya, surah. Lantas hindari lagi bulan puasa. Bulan puasa jangan dipakai merit, perkawinan, jangan dipakai pindah, jangan dipakai bangun rumah. Awal bangun rumah jangan dipakai. Lah, karena apa? Ekses di belakangnya sangat tidak baik, sangat tidak baik. Ya, jangan dipakai. Saya cepat waktu itu. Saya nggak pernah beratin harta. Sudah situasi tidak enak, saya langsung pindah, saya kontrak lain tempat. Saya hindari bulan Suro, saya pindah secepatnya, habis-habisan nggak apa-apa. Yang penting saya umur bisa selamat. Harta jangan diberatin. Ya memang kalau dibilang mati nggak bawa harta, ya memang iya. Ya jadi, tapi ya kalau habis-habisan kayak seperti itu kan tidak bagus ya sayang ya. Dia papain martabat karisma itu juga pasti ada ambil-ambil harta walaupun sedikit-sedikit gitu loh ya kan. Nah, udah ya saya kasih tahu Mbak ditulis sekalian ya. Jadi mulai dari suro sudah saya utarakan ya. Terus sekarang poso ya, puasa itu. Poso itu maksudnya puasa ya, bulan puasa. Jangan dipakai apa-apa. Memang ini bulan-bulan yang harusnya kita tirakat ya, puasa. Jangan dipakai. Anda usaha baru bulan puasa pasti menurun, tutup. Tidak jalan. Pasti tutup. Kebanyakan tutup. Kita ngaji model apa saja, kita nggak bisa ngalahkan alam. Alam lebih kuasa daripada manusia. Allah menciptakan alam itu lebih kuat daripada manusia ya. Jadi manusia jangan sombong, ikhtiar yang baik, berbuat yang baik, melangkah yang baik gitu kan ya. Kalau kita sudah ingat nyata kita di sini hanya sesaat, kematian itu suatu waktu datang. Jadi kita berbuat baiklah ya kan. Punya ilmu yang baik, utarakan, kasihkan ke yang lain, barangkali berguna ya kan. Kan kasihan kalau mereka nggak tahu. Saya bukan orang yang pandai, yang cerdas seperti yang sakti-sakti, tidak. Tapi saya eksperimen, saya mengalami semuanya, itu saja. Saya mungkin hobinya karena mungkin doa yang saya bisa gitu ya. Jadi saya bukan orang yang seperti mereka-mereka di luar sana, tidak ya. Saya praktek ya, praktek saja. Jadi bukan yang seperti mereka yang dundeng, mahir, sakti. Saya bangga sama mereka-mereka ya. Mudah-mudahan mereka selalu rukun ya, sama-sama rukun jalan bersama. Oke, puasa Syawal ini masih sering saya lihat ya, kalau saya pergi itu masih banyak loh bulan Syawal dipakai menikah. Saya punya klien ya, waktu itu di mana ya, daerah mana ya, Jawa Barat itu, daerah dekat Garut sana loh. Jadi waktu itu dia bilang, Jeng saya mau merit. Kan memang orang Sunda kebanyakan tidak, banyak yang tidak percaya ya untuk masalah bulan-bulan. Duh, Neng kenapa kok merit bulan Syawal sih Neng? Gak apa-apa Jeng, itu yang cari ayah saya, bulannya harinya. Saya cuma kasih tahu Neng, jangan diteruskan. Kenapa Jeng? Maaf, bulan Syawal menikah itu bahaya. Kenapa Jeng? Bisa mati berdua, ketabrak truk berdua meninggal. Memang semua itu ya takdir Allah, memang takdir, tapi kita ini kan ikhtiar. Kan orang-orang zaman dulu tuh sudah sudah praktek, bahkan dari zaman Majapahit mungkin sudah praktek, sehingga kita itu turun menurun ada sisa-sisa ilmu beliau yang bisa kita pakai, kan gitu ya. Jadi ini bukan masalah hari yang baru saya yang temukan, bukan ya. Mungkin beliau itu sudah menghitung, karena beliau itu kan orang-orang yang sakti lah. Itu memang beliau itu orang yang sakti ya kan. Nah, lantas saya bilang, jangan Neng, nanti bisa ada kematian loh Neng. Jeng, semua itu takdir Allah. Iya betul, tapi ikhtiar saya. Tapi saya nggak berani sama ayah saya, sama papa. Oh ya sudah, silahkan. Apa yang terjadi saya kasih tahu. Waktu saya dikasih tahu tanggalnya dia perkawinan, saya sebetulnya pengen datang kemana ya, daerah Leles mungkin ya, Leles kan dekat Garut ya. Ya, masalah Leles dekat Garut. Leles kan dekat Garut, dekat Garut Banjarnegara itu ya kan. Nah,
dia di situ. Anaknya baik sama saya, dia datang selalu bawa-bawa makanan ke saya, dan itu selalu kesukaan saya yang dia bawa. Saya kan suka yang dibungkus-bungkus gitu ya, kayak Nagasari, rokok-rokok apa, karena saya kan nggak bisa buatnya. Makan di luar juga kadang-kadang nggak enak. Dia kalau bikin enak, saya seneng kalau dia datang. Nah di situ saya mau datang ceritanya. Terus habis itu saya bilang, duh jauh juga nih, Bandung Leles kan jauh ya menurut saya gitu, tapi orangnya baik. Saya mau ke sana waktu itu, saya mau ke sana. Terus habis itu ada berita dari temennya, katanya suaminya jam pertemuan untuk pengantin laki perempuan ini duduk di kursi, suaminya dari rumahnya itu belum datang katanya. Suaminya beda satu kota saja, jadi tidak jauh, beda satu kota, perjalanan bisa 2 jam lah kan. Ternyata dia duduk dulu kan, karena tamu sudah jam 8 kasarannya gitu, jam 8 lah itu ya. Terus dia kan kalau di maaf ya, kalau bukan di kota kan jam 8 sudah malam ya. Jadi dia duduk duluan, dia cerita ke saya, ini suami belum muncul, jeng nggak tahu ini kok terlambat, mungkin ada macet, ya ada akan lancar jeng, Neneng, saya panggilnya Neneng ya. Udah gitu udah sampai jam 9 katanya. Sampai jam 10 tamu sudah banyak yang pulang, suaminya nggak kembali, nggak datang, nggak datang. Ternyata kecelakaan. Ya itu, ternyata itu, ini fakta, ini fakta kejadian. Ini kejadian ini mungkin tahun 85 ya, 85 ini kejadian ini, kalau nggak 83 itu kejadian. Itu saya catat, cuma saya ingat ini. Saya catat bulan Syawal. Nah, itu tahunnya 2000-an, kejadian lagi ada yang kawin bulan Syawal. Punya anak 1, meninggal naik motor keserempet. Nah, baru meninggalnya. Makanya saya katakan hindari ya ini Syawal untuk pengantin ya, untuk pengantin. Lantas bulan Mulut ya, bulan Mulut ini kita memang sebetulnya kan harus banyak doa juga ya kan, selawat Nabi untuk Rasulullah gitu kan ya, ada doa untuk Rasulullah. Jadi kita jangan menyamain, jangan barengin. Nah, nanti ada yang merit, nanti ada ini yang bahaya, ini yang bahaya. Yang kasihan lagi yang nggak mengerti, Vanessa Angel itu kan yang dipakai dia kan antara surau sama mulut. Kawinnya antara surau, saya lupa pokoknya 2 ini, saya sampai berani ya kalau orang nggak paham ya, semaklum orang Jakarta, kalau orang modern surau sama mulut itu. Saya sih sudah feeling pasti ada kejadian tidak enak. Ternyata lebih cepat dari feeling saya feelingnya 2 tahun kemudian dari perkawinan, ternyata tidak. Ternyata di jalan tol meninggal berdua. Semua Allah, tapi sudah bisa kebaca gitu loh, bisa kebaca kenapa kok bisa salah gitu loh, sayang bisa salah bulannya gitu ya. Jadi hati-hati, udah saya ingatkan, Suro, Poso, Syawal, Mulut jangan dipakai pindah rumah ya, jangan dipakai untuk perkawinan. Saya memang kepengen membagi ilmu buat semuanya, saudara-saudaraku yang di sana, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, supaya paling tidak ada masukan ilmu. Karena kalau orang menerima ilmu matang aja kan lebih enak daripada seperti saya dulu harus eksperimen. Saya hancur dengan bulan yang saya eksperimen untuk pindah, untuk apa. Saya hancur-hancuran. Sampai saya jatuh Pak, ini tidak punya apa-apa, karena saya tidak percaya. Saya praktek. Saya surau pernah pindah, saya Poso pernah pindah ya kan, saya Mulut gak pernah, saya karena takut. Syawal saya pernah pindah, hancur semua, 3 nih hancur semua. Yang saya ngomong mati 2 kali ya di bulan ini, di bulan 3 ini. Saya lupa karena sudah lama ya, tahun 75 saya pernah mati itu, tapi hidup lagi di sana tidak diterima. Jadi ternyata orang meninggal itu, ini versi yang saya alami. Saya saat itu saya dipakai joki, saya dibayar waktu itu, dibayar cuma 5.000 ya waktu itu untuk jadi joki. Jadi itu motor habis dicun, habis apa, ternyata servisnya lupa, itu baut yang depan bempernya itu kurang rapat. Nah kita ngetes ke daerah Terawas Pacet itu, nah itu lepas jadi kegulung, saya masuk ke jurang, itulah ceritanya. Jadi waktu itu katanya yang menunggu saya
Saya nggak gerak sama sekali selama 3 hari. Ya mungkin koma, jadi kayak mati suri. Saya saat itu juga perasaan cuma sebentar. Perasaan saya sebentar. Saya itu duduk, setelah saya tahu badan saya ditutup sama daun pisang, saya duduk. Saya duduk, gak tahu itu mungkin alam barzah ya, mungkin ya. Ustadz-ustadz ini mungkin yang hebat-hebat ini yang bisa menjelaskan. Tapi yang jelas itu saya alami, itu alam bulat begini ya. Saya duduk di situ seperti duduk di bumi gitu ya. Di antara celah-celahnya itu sinar keluar, tapi nggak kelihatan lampunya, tidak. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya kira versinya orang pernah mati suri itu beda-beda ya, karena saya mati 2 kali beda-beda versinya. Jadi di situ saya sedih sekali. Saya duduk ya gini, duduk gini ya, tapi kaki juga sembujung gitu lah. Kalau Jawanya sembujung itu apa sih? Apa? Sembujung apa bahasa Indonesianya? Lupa. Selonjor. Selonjor lah ya. Saya duduk gini, wah sedihnya, coba bayangkan ya, netizen bayangkan. Hidup sendirian, plek, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, hanya tanah aja, gundukan tanah. Sendiri, lebih sedih daripada sedih di dunia. Kalau orang bilang, aku gak takut mati, karena dia belum pernah mati suri, karena dia belum pernah merasakan mati sesaat. Saya sudah pernah merasakan. Saya dulu jagoan kalau ngomong gitu, wah saya gak takut mati, karena saya memang pengen mati, karena hidup saya susah. Masa ayahnya perwira punya harta, saya gak ikut merasakan. Saya susah hidup saya. Jadi kan seperti cobaan dari Allah itu ya kan. Ya, terus sedihnya gak karuan. Ya gimana sih orang sedih yang paling top, paling top di dunia aja gak seperti itu sedihnya, ya kan. Udah, saya terus kelihatan dari, saya sebetulnya nggak boleh ya cerita ini ya, karena ini rahasia hidup saya. Tapi ini sudah terlanjur saya ngomong. Ya mudah-mudahan ini dibuat acuan supaya kita berbuat baik ya kan, berbuat baik, berbuat lebih baik lagi, lebih soleh-soleha lagi. Jangan berani-berani dengan seorang ibu yang melahirkan. Banyak-banyaklah amal, jangan hidup ini jangan dibuat pelit. Memang harta tidak kita bawa mati, tapi memang kita punya aturan. Tapi jangan terlalu pelit, karena saya lihat sekarang tuh, aduh, orang kaya-kaya tuh, orang yang, saya punya teman-teman tuh kaya-kaya, yang biasa kayaknya saya ya, itu pelit ya. Gimana sih kalau untuk, gimana sih ya, saya ngomong saya, ada loh yang pelit begitu, ada. Jadi janganlah harta buat kebanggaan kita tuh yang wajar saja ya, yang itu ada haknya orang lain soalnya. Kalau menurut saya kita harus amalkan. Orang-orang yang belum pernah kejadian seperti saya mati suri gitu, mungkin masih bisa sombong ya. Kalau saya takut, saya seakan-akan selalu berhitung besok saya mati. Saya selalu berhitung seperti itu. Amit-amit aja. Nah, lantas waktu itu saya ada kedengaran seperti kerincing-kerincing, ada dua sinar yang saya tidak bisa melihat. Saya tidak kuat, mata saya seperti mau lepas mata, kerincing-kerincing gitu seperti pensil, tapi udah nggak bisa ngomong, saya nggak ngerti bentuknya, perak-perak bersinar apa saya nggak paham, saking saraf saya seperti mau lepas semua. Nah, itu sedih beliau itu ya, maha besar Allah, semua rahasia Allah. Jadi saya waktu itu didatengin, kamu ngapain di sini, bahasanya ini saya artikan bahasa Indonesia, kamu ngapain di sini, belum waktunya turun loh, disuruh turun saya, berarti saya di atas dong, ya kan, ya Allahu alam, ini kejadian di saya turun seperti turun waktu pesawat apa, turbo apa tuh, yang rep tanpa udara itu, seperti itu. Langsung tuh saya dengar perempuan-perempuan yang ngomong di jalan, ngeng gitu. Saya masuk ke tubuh saya juga. Udah, saat itu yang jaga saya melihat saya sudah siuman. Jadi saya sesaat mati suri, itu betul. Ya nanti selanjutnya saya ceritakan lagi yang mati suri kedua ya. Mungkin saya bisa siaran lagi. Besok malam kita mungkin masih bisa siaran, tapi mungkin bukan untuk masalah denah sama feng shui ya, bukan feng shui saya nggak mau ngomong feng shui, karena saya orang pribumi, saya ngomong denah rumah ya. Besok mungkin saya mau refreshing, tapi mungkin bisa saya
upload ya, bisa saya upload. Oke, saya kira ini saya pamit dulu. Udah 15 menit Mbak, sudah ya? Oh, sudah 15 menit ya. Saya pamit dulu, nanti bisa dilihat Jentini Official ya sayang, bisa dilihat di mana, YouTube, TikTok ya? YouTube ya sayang, di YouTube ya. Bisa tanya juga ke saya, mungkin itu ada konsultasi bisa ke saya, itu ada nomor teleponnya. Mbak tolong ya Mbak, nomor teleponnya. Jadi konsultasi lewat telepon itu bisa ya. Mungkin karena saya kan baru tampil lagi, tapi saya dulu kan sudah memang seperti ini kerjaannya ya, 35 tahun yang lalu sudah seperti ini. Jadi banyak yang sudah lupa, mungkin yang sudah umur ya, udah tua yang kelas saya ya. Kalau yang sekarang kan mungkin anak-anak yang lebih muda-muda seperti anak saya, cucu saya gitu ya. Oke, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo cintaku yang ada di sana semuanya, jangan lupa subscribe untuk Jentini Official ya kan, sama like-nya, sama tolong di-share ya kan, buat Jentini Official, tolong deh. Mudah-mudahan Anda semua yang bantu Jentini Official untuk subscribe, like, dan share, saya doakan banyak rezekinya. Oke, thank you.